Oke, buat teman-teman semuanya, kembali kita berjumpa di channel Sandra Salon. Saya yakin buat teman-teman yang dari kemarin udah bilang rambut gagal smoothing dan rusak itu gimana ya, gitu ya. Jadi intinya kita buat teman-teman yang pemula, untuk proses smoothing itu kita perlu punya hati yang tenang ya. Bener, serius. Hati dan pikiran harus sejalan, itu sangat mempengaruhi hasil kerja kita. Jadi kali ini saya mau sharingkan di mana sih letaknya rambut yang gagal smoothing sama yang rusak akibat smoothing, gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya udah buat di sini beberapa topik yang harus kita bahas ya, supaya kita lebih paham lagi, mengerti lagi gimana sih proses yang benar gitu ya. Jadi buat teman-teman, di sini judulnya itu perbedaan antara rambut gagal smoothing dan rambut rusak akibat kita smoothing. Itu sangat mempengaruhi cara kerja kita dan masa depan kita. Jadi yang pertama itu, satu, rambut gagal smoothing ya. Rambut gagal smoothing itu seperti apa? Rambut yang gagal smoothing itu dia hasilnya kembali ke rambut semula. Seperti apa dia datang ke salon, contohnya rambutnya ngembang atau kribo, kita smoothing, dia kembali ke rambut awal, itu gagal ya. Terus kalau rambutnya itu contohnya datangnya itu keriting dan hasilnya itu setengah keriting setengah lurus, itu gagal ya. Nah, jadi hasil yang sebenarnya itu kalau contohnya dia smoothing, hasil yang benar-benar bagus itu hasil pencatokannya itu jatuh ketika kita sudah mencuci step 1, step 2 ya, step 2 selesai pencatokan step 1, kita kasih obat step 2, setelah itu kita cuci dengan conditioner sampai bersih. Nanti pas pengeringan dia itu sudah lurus, sama sekali tidak ada lagi yang ngembang, sama sekali tidak ada lagi yang seperti rambut semula ya. Itu hasil yang sebenarnya ya. Terus cara memperbaiki rambut gagal. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada banyak di antara kita untuk memperbaikinya itu takut. Ya, nggak perlu takut. Kenapa? Semua orang pasti ada yang gagal. Kalau kita tidak banyak belajar dan meneliti hasil kerja kita, kita tidak akan pernah bisa untuk menghasilkan karya yang benar. Ya, buat teman-teman, bagaimana cara untuk memperbaiki rambut yang gagal smoothing? Oke. Jadi kalau rambutnya itu murni kembali ke rambutnya yang seperti semula ya, murni, itu boleh kita kerjakan ulang seperti kita mencuci dengan conditioner, jangan pakai sampo. Berhubung rambutnya itu sudah kering, boleh pakai sampo tapi dengan syarat tetap dikasih conditioner ya. Posisi pengolesan obatnya itu rambut dalam keadaan basah ya, beda. Kenapa? Karena di waktu pengolesan kita sebelum dia gagal smoothing, kita kasih waktu rambutnya kering. Kenapa sesudah gagal kita kasih posisi rambut basah? Oke, yang jadi pengalaman saya ya, saya pernah kasih obat smoothing dengan posisi rambut kering. Hasilnya malah gosong. Ketika saya udah cuci malah gosong, aduh nggak tertolong. Yang keritingnya itu halus-halus gitu, semakin dicatok semakin gosong. Ya, jadi itulah makanya saya coba teknik pengolesan obat basah. Pas saya coba teknik itu, akhirnya saya mendapatkan hasil yang benar, gitu ya. Jadi ketika kita cuci
ketika kita cuci pakai conditioner, terus kita nggak usah dikeringkan, kasih posisi basah, berhubung rambutnya baru kena obat step 1 ya, jadi dia masih rentan gitu ya, masih sensitif gitu. Jadi ketika kita pengolesan obat step 1 untuk rambut yang gagal aja, ada yang sebagian lurus, ada yang sebagian gagal, tapi kita harus perhatikan di bagian mana dia yang gagal. Kalau rambutnya tipis tidak bisa semuanya kena, tapi rambutnya tebal yang lainnya boleh, tapi jangan banyak, cuman sedikit aja. Oke, pendiamannya itu selama 30 menit setelah kita selesai smoothing 2 jari ya. Berapa menitkah ditunggu supaya kita bisa smoothing 2 jari? Jujur, ini pengalaman saya dan bukan ambil pengalaman orang ya. Pernah suatu kali setelah saya pengolesan obat, saya tunggu 15 menit atau 20 menit, 30 menit. Itu pengalaman saya dulu. Setelah pengolesan obat kita diamkan, setelah didiamkan kita tahap smoothingan. Pas nyisirnya itu berkerut, lengket-lengket gitu ya. Dia udah kayak ngaret-ngaret gitu. Akhirnya pas kita nyisirnya itu kadang rambutnya jadi kusut gitu kan. Kusut, akhirnya kebanyakan sisir dia jadi malah jelek ya rambutnya. Jadi di situ saya coba, mungkin pengaruhnya dia udah, obatnya itu udah nyerap. Udah itu setelah udah nyerap kita sisir, akhirnya dia mengaret-mengaret gitu, dan dia jadi kayak apa ya, ngaret-ngaret gitu, susah disisir gitu ya. Jadi di situ saya ambil tindakan lagi. Seandainya saya coba begitu selesai pengolesan obat langsung saya smoothing 2 jari, dan di situ hasil yang saya kerjakan itu dia tidak ngaret gitu, dia murni gitu ya. Dia bagus dan dia lembut. Di situ saya coba seperti itu, akhirnya bagus. Oh ternyata seperti ini ya gitu. Jadi saya tidak menunggu 20 menit atau 30 menit. Setelah udah 30 menit kita tunggu lagi 30 menit untuk penyerapannya. Jadi dulu saya coba seperti itu, rambutnya itu setelah pencucian step 1 dia malah ngembang ya, ngembangnya itu nggak beraturan, dan kalau kita pencatokannya salah akhirnya dia malah rusak ya. Jadi perlu kita pahami buat teman-teman semuanya, kenapa ya teknik saya nggak sama dengan teknik yang lain, dan itu murni pengalaman saya, bukan pengalaman dari YouTube atau pengalaman dari orang, enggak gitu. Jadi itu murni pengalaman yang sudah saya teliti selama beberapa tahun, dari 2000 berapa saya buka sampai sekarang. Saya terus menganalisa rambut itu, kenapa ya saya di sini tadi hasilnya begini, kenapa ya di sini. Jadi saya terus meneliti gitu rambut itu, oh ini ya yang seperti ini, yang rusak seperti ini, obat yang menumpuk gitu ya. Jadi setelah saya coba terus, pasien kita tidak pernah tahu apa yang kita kerjakan itu salah atau benar. Mereka nggak tahu. Yang tahu itu hanya kita, gitu ya. Tapi kan nggak enak dilihat mata jika rambut itu nggak benar, nggak bagus, gitu ya, nggak enak gitu. Bagi saya, ketika saya mengerjakan rambut, hasilnya nggak seperti yang saya bayangkan. Betul-betul hati saya nggak enak gitu. Hati saya nggak enak terima uang dengan hasil rambut yang nggak bagus ya. Jadi di situ saya terus belajar, melatih diri untuk mengenali rambut, untuk belajar lagi lebih. Setiap kali ada pasien, setiap kali ada rambut, caranya pengolesannya seperti apa, cara pencatokannya seperti apa, saya terus melatih diri saya untuk lebih bagus lagi. Dan sampai sekarang yang saya kerjakan itu benar-benar itu yang membuat saya nyaman gitu. Sudah nyaman, bagus lagi ya. Jadi intinya kenapa saya berani untuk mengungkapkan ini, karena itu murni hasil pengalaman saya selama kurang lebih 9 tahun. Sampai sekarang saya bukan bilang kalau saya orang pintar, karena rambut itu justru banyaknya itu beda-beda. Ketika gagal dari tempat lain kita perbaiki malah begini gitu ya.
Ada dia rambutnya itu jenisnya rambutnya itu seperti nggak disemoting, ternyata itu udah bekas semoting. Nah, jadi itu yang harus kita perlu perhatikan, harus teliti ya. Jadi tadi kita di pengolesan obat step 1 itu perlu hati-hati. Kita tanya dulu sudah berapa lama kah dia semoting. Ada dia semoting baru 6 bulan tapi nggak kelihatan dia bekas semoting. Jadi sebelum kita pengolesan obat kita harus tanya apakah dia untuk pemula ya, mungkin kalau untuk senior mereka udah bisa cuma lihat rambut aja udah tahu ini bekas warna, ini bekas. Kalau saya ya sampai hari ini ya saya sudah bisa membedakan mana rambut yang bekas warna atau dicat hitam udah, karena kenapa, pengalaman saya itu menjadi guru terbaik saya gitu ya. Jadi buat teman-teman pemula, kalau kita merasa ragu untuk proses pengerjaan smoothing, kita harus terlebih dahulu tanya sudah berapa lamakah dia smoothing, atau pernahkah dia cat warna ke cat hitam. Itu sangat mempengaruhi hasil kerja kita ya. Itu perlu sekali. Dulu itu saya nggak pernah bertanya, tapi setelah saya pengalaman, begitu selesai dikasih obat udah berbulu-bulu gitu, dari situ saya ini kenapa ya gitu ya. Ternyata baru saya tahu gitu, kalau yang bekas rambut yang warna kecat hitam kita smoothing, hasilnya itu rambutnya berbulu-bulu halus gitu, dia nggak mau lepek gitu ya. Jadi untuk pemula yang benar-benar pemula itu harus kita tanya dulu apakah dia bekas warna atau bekas cat hitam. Kadang kita sulit untuk melihat, sulit untuk meraba gitu ya. Jadi intinya sebelum kita pengolesan obat step 1 perhatikan dan tanya. Ya kalau katanya dia baru smoothing 6 bulan tapi rambutnya kayak nggak dismoothing, ada baru 6 bulan smoothing tapi hasilnya yang di bawah tidak kelihatan seperti smoothing. Nah gitu, itu perlu kita perhatikan. Cara pengolesan obatnya seperti apa? Sama seperti tadi yang untuk rambut posisi basah ya, itu banyak kejadiannya. Jadi nanti kalau udah setelah 30 menit kita cuci dan pengeringannya itu 100% ya, 100%. Jadi di sini saya mau berbagi ya, benar-benar berbagi gitu ya. Saya pikir kita semua nyimaknya itu benar-benar jangan di skip ya, jangan di skip. Jadi buat teman-teman ini loh, contohnya itu ada dia rambut bekasnya itu smoothing baru 6 bulan ya, baru 6 bulan. Biasanya pengalaman saya kalau pekerjaan saya itu kalau dia 6 bulan rambutnya itu tumbuh baru segini ya. Jadi rambut yang di bawah itu utuh, dia lurus. Ini enggak bengkok, enggak kriwel-kriwel, enggak. Dia murni seperti ini ya. Kalau dia memang benar-benar smoothingnya bagus. Tapi kalau smoothingnya itu enggak bagus, di sininya itu rambut tumbuh sampai ke sini, terus hasilnya ini ngembang gitu. Tapi ini bekas smoothing. Nah, ada nggak yang sepengalaman dengan saya? Coba komen di bawah, nggak usah malu. Kita sama-sama belajar. Selama kita masih bisa belajar, itu akan menghasilkan karya yang baik. Jadi buat teman-teman semuanya, itu sering terjadi ketika saya mengerjakan smoothing. Kak, sudah berapa lama ya kakak smoothing? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan, hasil yang dari sini ke sini itu ini oke lah, ini rambut tumbuh. Tapi di bawahnya itu hampir sama seperti rambut yang di atas. Bingung, sebingung-bingungnya. Tapi kuncinya sekarang kita harus teliti. Kita teliti bisa membedakan mana rambut yang gagal smoothing, mana rambut yang rusak. Kalau dia di bawahnya itu keriting halus seperti krus-krus gitu, itu nggak boleh kena obat smoothing step 1 ya. Nggak bisa dikasih obat smoothing step 1, hanya sebatas tumbuh. Apakah dikasih masker? Sampai saat ini saya nggak pernah lagi kasih masker. Itu bagi saya tempo dulu.
Kenapa? Buat saya itu sangat ribet. Jadi ketika saya kasih obat sampai di sini, ya sampai di situ aja. Intinya jangan menumpuk ya obatnya, jangan menumpuk, setitik pun tidak bisa menumpuk. Dan obat tidak bisa terlalu banyak. Intinya adalah obat step 1 harus cukup merata. Jangan sampai kena di kulit. Pencuciannya itu kita harus perhatikan benar-benar bersih. Apalagi obat Macarizo ya. Macarizo itu sangat kental. Ketika dia kena kulit, kalau kita nggak sangat bersih untuk mencuci, pas kita pencatokan dia gosong. Bener, gosong pangkalnya itu, dan itu nggak bisa diperbaiki. Oke, buat teman-teman, ini sampai di pendiaman obat 30 menit ya. Dan suhu catok yang saya pakai itu 220 ya, nggak pernah ganti. Mau rambut rusak kah, mau rambut normal kah, tetap 220. Cuman tekniknya ada di tangan kita. Ketika dia rambut krus atau rusak, kita pelan sekali aja ke bawah. Kalau rambut normal, mulai dari atas sampai ke bawah, kita turunnya pelan aja. Jangan digesek-gesek, jangan digosok-gosok kayak begini. Itu berbahaya untuk rambut, adanya berbulu naik ke atas semua. Ya, dan itu nggak bisa diperbaiki. Terus buat teman-teman semuanya, supaya kita lebih paham ya, untuk di perbedaan antara rambut smoothing gagal dan smoothing rusak itu, boleh di komen lah di bawah gitu ya. Masalah kita sekarang itu inti utama di mana, supaya saya bisa menjelaskannya gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang untuk rambut rusak suhunya sekian, panas sekian, oke, itu terserah kita, tergantung kita. Kalau kita udah nyaman di sana, saya nggak melarang. Tapi itu membuat pikiran saya terganggu, tidak fokus, benar-benar tidak fokus ya. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk rambut gagal, berapa harikah bisa di-smoothing kembali? Pengalaman saya, ketika selesai smoothing step 1, udah dikasih step 2 ya. Ketika saya udah selesai pencatokan step 1, sesudah itu saya kasih obat step 2 dan dicuci dan dikeringkan. Ketika saya melihatnya itu masih kembali mengembang atau seperti rambut semula, itu langsung saya ulang, nggak nunggu 2 hari 3 hari. Dan di situ saya tanya, apakah dia buru-buru? Kalau dia buru-buru, saya suruh dia datang besok atau 3 hari lagi. Tapi kalau dia nggak buru-buru, saya ulang dengan hanya sekali obat, karena kita salahnya itu di pencatokan step 1 ya. Kalau contohnya bukan saya yang kasih obat, bisa jadi pengolesan obat step pertama kurang merata gitu ya. Jadi kalau bukan saya yang mencatok, mungkin pencatokannya kurang matang gitu ya. Jadi hasil yang sebenarnya itu smoothing itu, rambut itu ketika kita mencuci bagian udah step 2, sama sekali nggak ada keriting-keriting, sama sekali murni nggak ada yang namanya ngembang. Asli dia udah bagus, sudah kayak rambut asli, kayak tanpa di-smoothing, tanpa dicatok. Jadi kita ngeringkannya itu enak. Perhatikanlah video-video saya itu step 2, dia pasti beda hasilnya gitu ya, beda hasilnya sama rambut yang pertama. Itu benar. Jadi kita pas pencatokan step 2 kita hanya sebentar saja. Jadi buat teman-teman semuanya, saya percaya deh kalau kita selalu belajar, teliti, pasti bisa ya. Oke, jadi itu untuk rambut gagal smoothing. Next kita buat video rambut rusak. Rambut rusak itu kenapa, akibatnya apa ya? Kita buat video nanti dan saya tunjukkan pengalaman-pengalaman saya. Sudah ada banyak foto yang subscriber tunjukin ini bisa diperbaiki, ini bisa enggak gitu ya. Jadi saya jadi termotivasi buat video-video smoothing rambut gagal, smoothing rambut rusak, apa bisa di smoothing gitu ya. Jadi saya semakin semangat buat videonya gitu.
kita nggak bisa membedakan mana yang gagal, mana yang rusak akibat kita smoothing. Gitu buat teman-teman semuanya. Jadi sampai di sini saya buat antara smoothing gagal dulu ya. Next kita buat di sini rambut rusak, apakah bisa diperbaiki ya. Untuk rambut rusak sih udah kita, kalau keriting halus nggak bisa lagi dikasih obat step 1, malah adanya makin terus. Jadi kalau bisa usahakan kita pahami dulu rambut yang gagal tadi, pencatokannya. Kalau kita pencatokannya udah dapat, pengolesan obatnya udah dapat, pengeringannya udah dapat, pasti kita nggak bakalan gagal deh. Yakinlah buat teman-teman semuanya ya. Jadi oke, next buat teman-teman saya buat video selanjutnya. Di komen di bawah apa yang menjadi kendala teman-teman semuanya. Diobatkah, dicatokkah, atau disuruhkah? Biar saya buat video terbaru besok. Jadi kita buat yang untuk teman-teman yang pemula yang benar-benar yang ini ya, supaya semakin kita sama-sama sukses gitu, sama-sama berhasil gitu ya. Kalau hasil karya kita aja nggak bisa bagus, gimana kita mau laku salonnya gitu ya kan? Gimana mau orang tertarik gitu. Jadi kalau bisa buat teman-teman semuanya, kita usahakan lebih banyak belajar, lebih banyak teliti. Semua pengalaman yang saya share ini adalah murni pengalaman sendiri. Ya, pengalaman sendiri setiap hari, setiap ada rambut saya belajar. Oh, ini rambutnya kenapa, ini rambutnya kenapa, ini rambutnya kenapa. Dan akhirnya saya belajar sendiri, saya menganalisa rambut dalam pencatokan, saya belajar caranya kayak gini, oh begini, oh begini, setiap hari. Dan intinya juga harus kita hati kita dan pikiran kita harus tenang, nggak boleh gegabah, nggak boleh main cepat-cepat gitu ya. Untuk rambut smoothing perlu hati yang tenang ya, untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Kalau nggak percaya coba deh, kalau kita lagi mengerjakan smoothing, rambut smoothing, pikiran kita tenang, hati kita tenang, fokus untuk lebih baik, aku harus bisa kasih yang terbaik, hasilnya akan bagus. Tetapi kalau kita proses pengerjaannya itu gimana ya, bagus nggak nanti ya, aduh ini rambutnya banyak banget ya, aduh rambutnya kok keriting ya, aduh bagus nggak nanti ya, jadi nggak nanti ya, kalau aku kasih obatnya itu banyak, bagus nggak ya. No, itu hilangkan pikiran-pikiran yang negatif ya. Dan sejak saya memilih untuk berkomitmen, punya pikiran yang tenang, hati yang tenang, fokus untuk memberikan yang terbaik, sejak dari situ saya bisa menghasilkan karya yang baik. Ketika saya belum paham triknya, banyak alasan yang saya buat. Yang catok nyala kurang bagus, yang ini nyala kurang bagus, semua jadi alasan. Padahal tidak. Pikiran dan hati perlu fokus ya. Fokus untuk memberikan yang terbaik. Ketika kita belajar fokus untuk memberikan yang terbaik, menghasilkan karya yang baik, maka orang-orang akan puas ya. Oke, buat teman-teman semuanya, boleh di-share jika bermanfaat, boleh di-subscribe, ditekan tanda loncengnya supaya semakin semangat saya untuk berbuat video ya, untuk buat video selanjutnya gitu ya. Jadi selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Nanti video berikutnya akan saya buat itu ciri-ciri rambut rusak akibat smoothing. Ya, ciri-ciri rambut rusak akibat smoothing yang kita buat sendiri. Itu perlu kita pahami. Salahnya di mana? Kenapa bisa rambutnya seperti ini? Kenapa rambutnya keriting harus di depan, gosong-gosong? Apakah karena diobat, apakah karena dicatok? Oke, next kita buat di komen biar saya tahu, saya jawab dengan baik. Ditonton sampai habis supaya saya bisa melihat komen teman-teman. Kalau teman-teman mau japri WA saya ada di deskripsi saya, boleh. Facebook juga boleh di-add, tapi diinformasikan dulu, Kak, yang namanya ini saya di FB ya, supaya saya tahu untuk mengkonfirmasi. Ketika saya nanti bisa siaran langsung di FB, saya tandai supaya kita sama-sama belajar
Ya, berbagi itu sangat indah, berbagi itu sangat mulia. Nggak boleh pelit, nggak boleh pelit. Karena apa yang kita bagikan itu ketika bermanfaat hasilnya sangat memuaskan. Dan sudah ada beberapa orang subscriber Sandra Salon yang sudah berhasil mengikuti teknik kita, dan saya sangat senang sekali gitu ya, senang sekali. Yang biasanya rambutnya ujungnya keriting halus terus gagal, dan sekarang setiap kali dia udah selesai kerja dia sudah memberikan video foto ke saya. Oh, hasilnya mengkilat sama seperti hasil kerja saya. Jadi saya sangat senang sekali. Buat teman-teman pemula yang sudah benar-benar ini, yang benar-benar kurang paham, mulailah kita untuk belajar lebih lagi, lebih giat lagi. Jangan menyerah sebelum mencoba. Oke? Pantangin terus ya video kita supaya semakin semangat saya bikin video. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sukses, salam sehat, salam sejahtera. God bless you.